menyatakan keberatan terhadap aspek formil surat dakwaan, sehingga menurut hukum haruslah ditolak. 4. Bahwa alasan eksepsi tersebut bersifat mengada-ngada dan hanya dimaksudkan untuk menunda pemeriksaan perkara. Dengan demikian, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki alasan yang yuridis yang dapat diterima. Oleh karena itu, penuntut umum dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini agar 1. Menolak seluruh eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan terdakwa jaksa penuntut umum telah disusun secara sah, cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Pamok Sinaga bin Kamis dilanjutkan ke tahap pembuktian. Demikian replik ini kami ajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami para jaksa penuntut umum Renal Aji Saputra SH, Jamaluddin SH, Lapulu Galang SH, Yasrin SH, Sabrina Nur Asyifa SH. Terima kasih Yang Mulia. Menanggapi replik dan penuntut umum tadi, maka kami akan mengusul putusan selah. Dengan ini sidang diskors 2 kali 30 menit. Diskors 2 kali 30 menit dicabut dan sidang dilanjutkan. Pada hakim nomor 1 untuk membacakan putusan selah. Baik, kami akan membacakan putusan selah. Pengadilan Negeri Samarinda, putusan selah nomor 44 garing PID titik sus garing 2025 garing PN titik Samarinda. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Pamok Sinaga. Tempat atau tanggal lahir Madrid 24 Oktober tahun 2000. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Jalan N. Said Samarinda. Agama Islam. Pekerjaan mahasiswa pendidikan SMA garing SLTA. 2. Duduk perkara. Bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengajukan surat dakwaan nomor Rep titik perkara pidana strip 03 garing Samarinda 2025 tertanggal 3 Oktober 2025 yang mendakwa terdakwa Pamok Sinaga telah melakukan tindak pidana. Bahwa dalam surat terdakwa, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Vicky Novera 16 tahun di Hotel Aston Samarinda pada tanggal 20 Juli 2025 sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 dan 2 pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 3. Ekspresi penasihat hukum. Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, penasihat hukum terdakwa Alexander Diletukan SHMH dan rekan dari kantor advokat AKZ dan Asosiates berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2025 telah mengajukan ekspresi atau nota keberatan dengan alasan pokok sebagai berikut. 1. Dakwaan tidak dapat diterima karena penuntut penasihat hukum perbuatan terdakwa tidak mengandung unsur paksaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut umum. 2. Bahwa hubungan antara terdakwa dan korban terjadi atas dasar suka dan sama suka setelah berkenalan melalui aplikasi micet dan terdakwa tidak mengetahui bahwa korban masih di bawah umur. 3. Bahwa berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, jaksa penuntut umum tidak dapat menunjukkan alat bukti yang cukup bahwa telah terjadi pemaksaan. 4.
Oleh karena itu, penasihat hukum memohon agar majelis hakim menerima ekspresi, menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. 4. Tanggapan jaksa penuntut umum bahwa terhadap ekspresi tersebut, jaksa penuntut umum dalam jawabannya menyatakan 1. Bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf D KUHP. 2. Bahwa hubungan suka sama suka tidak menghapus tindak pidana karena korban masih di bawah umur 16 tahun dan oleh hukum dianggap tidak dapat memberikan persetujuan sah terhadap hubungan seksual. 3. Bahwa keberatan penasihat hukum menyangkut soal pembuktian, bukan mengenai syarat formil dan material dakwaan, sehingga tidak termasuk alasan ekspresi menurut pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, jaksa penuntut umum memohon agar majelis hakim menolak seluruh ekspresi penasihat hukum terdakwa dan menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke pokok perkara. 5. Pertimbangan hakim menimbang bahwa setelah memperhatikan ekspresi penasihat hukum, terdakwa tanggapan jaksa penuntut umum dan memeriksa berkas perkara, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 2. Bahwa alasan ekspresi mengenai hubungan suka sama suka dan tidak adanya paksaan tidak berkaitan dengan keabsahan surat dakwaan, tetapi merupakan materi pembuktian yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. 3. Bahwa ekspresi mengenai ketidaktahuan terdakwa tentang usia korban juga merupakan bagian dari unsur kesalahan yang baru dipertimbangkan oleh pembuktian. 4. Oleh karena itu, alasan ekspresi yang diajukan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya. 6. Mengingat 1. Pasal 143 ayat 2 KUHP, 2. Pasal 156 ayat 1 KUHP, 3. Pasal 81 ayat 1 dan 2. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 7. Memutuskan menetapkan 1. Menolak ekspresi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Pak Musnaga seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara pidana 03 Samarinda 2025 tertanggal 3 Oktober 2025 adalah sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara lebih lanjut. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Pak Musnaga dilanjutkan ke tahap pembuktian. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, Hakim Ketua Iriawan Harefa SHMH, Hakim Anggota 1. Supriyanti Daluku SHMH, Hakim Anggota 2. Mutalif Daluku SHMH. Silakan saudara terdakwa, kita tempat dulu. Setelah pembacaan putusan